Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solehah? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Semua dalam keadaan baik. Semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah. Anak-anakku yang solih dan solehah, alhamdulillah pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang namanya sihir. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya apa itu sihir mungkin bagi kalian. Nah, kita akan pelajari lebih detail lagi bahaya, kemudian hukum-hukumnya, bagaimana itu sihir. Nah, kita akan belajar lagi lebih mendalam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini ya mungkin sudah tidak asing lagi ya. Semuanya sudah pernah mendengar sihir ya. Kalau di Indonesia itu misalkan santet gitu ya, itu termasuk di dalamnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita mengenal dulu apa sih sihir itu. Nah, di sini ada dua istilah. Pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, sihir itu artinya sesuatu yang halus dan tersembunyi. Jadi nggak kelihatan, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, kalau menurut istilah, sihir itu ya mantra, kemudian buhul, jimat, ramuan ya yang digunakan seseorang saat bekerja sama dengan jin. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, jadi yang namanya sihir itu sesuatu yang halus ya, tersembunyi. Kemudian yang kedua, yang termasuk sihir juga seperti mantra, kemudian buhul ya, jimat atau ramuan yang digunakan saat seseorang untuk bekerja sama dengan jin. Tujuannya apa? Tujuannya yakni untuk membahayakan orang lain. Nah, dia membahayakan orang lain, tapi kerjasamanya menggunakan dengan jin, sebangsa jin seperti ini. Jadi, ini adalah sihir yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada beda lagi ya dengan yang namanya sulap gitu ya. Sulap itu bukan termasuk sihir, tetapi itu hanya permainan trik ya, rekayasa. Itu hanya pertunjukan, hanya hiburan, maka itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan sihir ya, tapi kalau misalkan sulapnya itu mengandung sihir juga tidak boleh. Seperti kejadian waktu Nabi Musa alaihissalam melawan penyihir-penyihir daripada Fir'aun ya. Mereka menyihir. Jadi kalau misalkan sihir itu menggunakan bantuan jin ya, yang kemudian para penyihir itu membuat ular ya, ular sangat banyak, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya sehingga menjadi ular yang paling besar. Akhirnya apa? Akhirnya semua ular-ular kecil yang dibuat oleh penyihir-penyihir dari Fir'aun itu dimakan habis oleh ular dari tongkat Nabi Musa. Nah, yang digunakan oleh penyihir itu adalah sihir. Mereka menggunakan bantuan jin. Tapi yang digunakan oleh Nabi Musa ini bukan sihir, tapi ini murni adalah kuasa Allah. Ya, adalah mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, yang diberikan untuk melawan para penyihir-penyihir daripada Fir'aun. Jadi itu. Nah, anak-anakku yang saleh dan salihah, ini ya tentang sihir. Jadi sudah jelas ya, segala sesuatu entah itu untuk mencelakakan orang ataupun untuk menguntungkan diri sendiri. Misalkan nih ya, mungkin sudah pernah dengar kekebalan ya, kemudian apalagi kalau misalkan ada pencuri yang supaya tidak terdengar oleh pemilik rumah, dia menggunakan seperti ini, yang menggunakan jimat, jadi orangnya nggak bangun. Ini sudah banyak sekali di sekitar kita. Nah, itu termasuk sihir di mana seorang tersebut bekerja sama dengan jin untuk membahayakan diri orang lain ataupun menguntungkan dirinya sendiri. Itu. Nah, hukum menggunakan sihir. Nah, sihir ini merupakan perbuatan syirik yang dapat
yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ini ya, jadi yang namanya syirik, sehingga apa, menyebabkan seseorang menggunakan sihir ini dia bisa keluar dari Islam. Jadi otomatis ya, jadi secara otomatis. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi ini yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan bahwasanya syaitan-syaitan itu ketika saat Sulaiman itu syaitan menuduh apa yang dilakukan Sulaiman itu adalah sihir, ya adalah sihir. Padahal sebenarnya itu bukan sihir, itu adalah tuduhan syaitan yang kafir. Itu setannya sebenarnya. Jadi yang nuduh Nabi Sulaiman. Yang dilakukan Nabi Sulaiman apa? Yang dilakukan Nabi Sulaiman murni itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Jadi itu. Nah, sihir berkaitan erat dengan perdukunan dan ramalan yang sifatnya satu, meminta bantuan bangsa jin, dua, mengaku mengetahui hal gaib, menerawang masa depan. Sekarang banyak ya orang-orang yang mengaku bisa menerawang masa depan. Oh, nanti kamu seperti ini, kamu seperti ini. Atau minta bantuan jin untuk yang tadi, hal-hal yang tadi yang untuk membahayakan orang lain juga banyak sekali sampai saat ini. Maka anak-anakku sekalian ya, kita harus menjauh dari hal-hal seperti ini. Tidak perlulah kita ingin tahu bagaimana masa depan kita. Karena apa? Yang tahu masa depan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Sama halnya ketika kita mendapatkan kesulitan ya, misalkan ya kesulitan ekonomi, kemudian kita minta bantuan bangsa jin ya supaya jadi kaya gitu ya. Ini kan masih ada kan di sekitar kita. Nah, itu juga dilarang, haram hukumnya. Orang-orang yang melakukan seperti itu dia otomatis keluar dari Islam atau bisa dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Minta bantuan kepada siapa ketika kita sulit? Maka yang harus kita mintai bantuan cuma satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yaitu, dan tidak ada orang yang bisa menolong masa depan ya, siapapun itu tidak bisa menolong masa depan. Jadi itu. Nah, untuk yang selanjutnya, hukum mendatangi penyihir dan peramal. Jelas ya, mendatangi dukun, penyihir, peramal untuk minta bantuan, kemudian mempercayai apa yang dikatakan, termasuk dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah ya. Yang kedua, adapun jika seseorang bertanya kepada penyihir, dukun, dan peramal tentang suatu hal yang gaib dan ia tidak mempercayainya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Maka anak-anakku yang ada di rumah, tidak perlu kalian bertanya kepada dukun bagaimana misalkan masa depan atau apa. Tidak perlu datang ke dukun peramal ya. Misalkan ingin tahu bagaimana masa depannya, penasaran, nah itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang datang ke peramal ya, kemudian percaya apa yang disampaikannya, maka dia sudah termasuk dalam perbuatan syirik, dosa besar. Nah, kemudian apabila seseorang datang ke penyihir, dukun ataupun peramal, dia tidak percaya apa yang disampaikan peramal tersebut, Allah akan memberikan hukuman ya, memberikan konsekuensi, yakni dengan tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Wah, ini datang tidak percaya aja sudah dapat 40 hari. Datang percaya ya, dengan disampaikan oleh dukun tersebut, itu masuk perbuatan syirik. Maka anak-anakku sekalian harus jauh ya, harus benar-benar menjauh dari hal-hal seperti ini. Jadi harus dikuatkan imannya. Kalau misalkan lagi sulit, minta bantuan ya sama Allah ya. Tidak perlu mendatangi dukun ataupun penyihir. Termasuk membaca ini ya, membaca ramalan-ramalan bintang yang ada di media sosial ya, Facebook dan lain-lain. Apalagi sekarang media sosial itu luar biasa. Kalian mau tanya masalah ramalan-ramalan tuh di internet itu sangat banyak. Maka itu tidak perlu dilakukan. Kenapa?
takutnya Pak, ketika kalian membaca kemudian kalian percaya, kalian secara tidak langsung bisa masuk dalam perbuatan syirik, naudzubillah. Ya. Ataupun sekilas membaca ramalan-ramalan yang ada di media sosial. Dan kalian tidak percaya, maka naudzubillah Allah bisa tidak menerima sholat kalian selama 40 hari. Gitu ya. Jadi harus dikuatkan imannya. Nah, ini adalah salah satu tips dari Rasulullah kalau kita ingin menghindarkan diri dari sihir dan sejenisnya. Jadi supaya kita tidak mudah kena sihir ya, ataupun kita diberikan keselamatan, maka mengamalkan ini ya. Ini amal-amal yang diberikan Rasulullah. Yang pertama membaca zikir pagi dan sore, istiqomah, membaca doa setiap keluar rumah. Kemudian sering membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Membaca ayat kursi Al-Baqarah ayat 256. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi ini adalah tips dari Rasulullah, amalan-amalan yang insya Allah itu bisa menghindarkan kita daripada sihir. Jadi dibaca istiqomah semua ini, insya Allah kita akan dijauhkan dari mana bahaya, yang dimana bahaya itu termasuk dijauhkan dari sihir-sihir orang-orang yang mencelakai kita. Jadi ini dibaca setiap hari ya, pagi sore istiqomah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Nah itu ya anak-anakku sekalian. Jadi saya harapkan semuanya jangan sekali-kali membaca ramalan-ramalan bintang ya. Jangan sekali-kali membaca ramalan-ramalan bintang, penasaran tidak perlu ya. Mending buat baca Quran yang lain-lainnya, atau baca doa-doa sekaligus menghafal, misalnya doa tambah hafalan doanya, itu lebih baik daripada kalian baca ramalan-ramalan bintang. Jadi itu ya. Karena apa yang ditakutkan adalah nanti ketika kalian benar-benar percaya yang disampaikan di ramalan tersebut, nah otomatis kalian nanti takutnya terjerumus dalam dosa syirik. Jadi itu naudzubillah min dzalik ya. Semoga semuanya dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan seperti itu serta dikuatkan keimanannya. Amin. Anak-anakku yang saleh dan saleha. Nah, untuk tugas, ini tugas untuk kalian di rumah. Tugas kalian yakni membaca doa keluar rumah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian membaca ayat kursi ya. Membaca ayat kursi yang ada di surat Al-Baqarah ayat 255, yang terakhir membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 285 286. Jadi itu tugas kalian ya. Silahkan kalian baca doa-doa tersebut ya, dibaca melalui voice note, direkam menggunakan handphonenya, direkam dimulai dari doa keluar rumah. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Langsung dilanjutkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian lanjutkan sampai surat An-Nas, lanjutkan Al-Baqarah, dan terakhir di surat Al-Baqarah ayat 285 286. Nah, syukur-syukur ini bisa kalian hafal. Tugasnya hanya membaca, boleh melihat Quran ya. Boleh melihat Al-Quran, boleh. Kalau belum hafal, dilihat Al-Quran, baca secara berurutan. Kemudian hasil rekaman suaranya dikirimkan ke Ustaz Ardi. Jadi itu ya. Saya tunggu tugasnya. Untuk terakhir pengumpulan tugas setiap hari Minggu ya. Hari Minggu terakhir pengumpulan tugas, maka ada waktu yang cukup banyak. Ini boleh dihafalkan, sangat boleh, sangat bagus. Tapi kalau misalkan belum nutut untuk menghafal, cukup dibaca nggak apa-apa ya. Dibaca, direkam, kemudian dikirimkan. Gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Ustaz. Semoga keimanan kita, ketakwaan kita ditingkatkan oleh Allah, dijauhkan dari bahaya-bahaya sihir dan juga bahaya-bahaya yang lainnya. Ya, jadi itu. Itu saja dari Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.